bayangin kalau semua data privasi kalian di dunia digital seperti foto, chat, video, bahkan password kamu bisa dilihat orang lain. Ya, yang seperti banyak dulu orang bilang, akun kamu dihacker tuh, akun kamu dibajak mantan kamu. Nah, serem bukan? Serem banget bukan? Tapi tenang, kita itu sebenarnya punya loh penjaga privasi digital kita, tapi dia bersifat rahasia. Dan aku kasih tahu ya, penjaga data privasi rahasia kita itu adalah kriptografi. Yap, kriptografi. Perkenalkan, saya Liliana Frizal dari Sistem Informasi Malam dengan NIM 22301047 malam semester 4. Yap, di video ini aku bakal ngajak kalian masuk ke dunia penuh dengan kode rahasia dan keamanan siber. Kode seperti kode, simbol, kunci di dunia digital semuanya punya rahasianya sendiri tahu. Ya, dan hanya mereka yang mengerti kriptografi yang bisa memahaminya. Oke, mulailah ya memperdalami apa itu kriptografi. Ada kalanya nggak sih kita harus tahu apa sih itu kriptografi? Nah, sini saya akan coba jelaskan, pahami secara dalam apa itu kriptografi. Nah, kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan informasi. Secara sederhana, kriptografi itu adalah teknik menyembunyikan pesan agar hanya pihak yang berhak saja bisa membacanya. Nah, kalau kita ibaratkan, kriptografi itu seperti mengunci pesan dengan kode rahasia. Jadi kalau ada orang iseng yang coba baca, mereka nggak bakal ngerti isinya. Jadi seperti kayak ini lebih kayak dimanipulasi nih privasi kita gitu. Nah, kalau sejarah singkat kriptografi itu sudah ada sejak zaman kuno loh. Contohnya zaman Julius Caesar. Beliau menggunakan teknik yang sekarang dikenal dengan nama Caesar Cheater untuk mengirim pesan rahasia kepada pasukannya. Waktu itu, huruf-huruf dalam pesan digeser beberapa langkah di alfabet. Misalnya, huruf A jadi D, huruf B jadi E, dan seterusnya. Jadi, kalau orang lain dapat pesannya, mereka nggak bisa langsung baca karena pesannya sudah diacak-acak nih. Gimana tidak diacak? A jadi D, B jadi E, gimana caranya sih? Nah, kalau kita langsung bahas ke fungsi tujuan kriptografi. Nah, kriptografi ini punya 4 tujuan utama, yaitu ada kerahasiaan, yaitu confidentiality. Mereka memastikan pesan hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah. Berarti kayak WhatsApp free, kayak privasi to and to gitu. Terus yang kedua ada integritas, yaitu integrity, memastikan pesan tidak diubah saat dikirim. Berarti dia kayak kita dapat pesan nih, ya kan, sebelum kita mengirim itu pesan udah dikunci biar tidak acak-acak, yang seperti sejarah tadi yang huruf A jadi B, yang B jadi E, itu tidak ada pengunci huruf-huruf, pengunci kata-kata. Nah, kalau di integritas itu dia memastikan pesan-pesan kamu tidak beracak-acak, huruf-hurufnya tidak beracak-acak, jadi dikunci, jadi dipastikan terkunci untuk dikirim ke orang lain. Nah, gitu. Nah, yang ketiga ada autentikasi. Authentication ini memastikan pengirim pesan adalah orang yang sebenarnya. Jadi ketika kita mengirim pesan, misalnya kita ngirim pesan ke A, nah authentication inilah yang memastikan untuk mengirimkannya tetap ke jalur A, bukan ke jalur B, C ataupun D. Jadi kita pesan kita nih, misalnya kita memang tujuannya ke A, jadi authentication yang memastikan jalur pesan kita tuh ke A, bukan ke B. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah non-repudiasi, yaitu pengirim tidak bisa menyanggalkan bahwa kita
bahwa ia telah mengirim pesan. Nah, pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke komponen penting dalam kriptografi. Nah, ada 2 komponen utama dalam kriptografi. Apa sih itu? Yaitu ada plain text. Plain text, pesan asli yang ingin dikirim. Nah, yang kedua ada ciphertext, yaitu pesan yang sudah disajikan untuk dienkripsi. Contohnya seperti WA lah, contoh singkatnya. Dan proses kriptografi biasanya melibatkan enkripsi, yaitu mengubah pesan asli menjadi kode rahasia. Nah, ada juga yang kedua deskripsi, mengubah kode rahasia menjadi ke pesan asli gitu. Nah, kalau jenis-jenis kriptografinya dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ada kriptografi simetris yang biasa disebut symmetric key. Nah, symmetric key ini di sini kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan. Contohnya lah seperti aku dan teman punya gembok dan kunci yang sama, jadi bisa saling buka pesan. Contoh algoritmanya seperti AES dan DES. Nah, yang kedua ada kriptografi asimetris yang biasanya disebut dengan asymmetric key. Nah, kalau ini dipakai 2 kunci yang berbeda. Jadi kita punya kunci yang berbeda, yaitu ada public key dan private key. Nah, public key biasanya dibagikan ke siapa saja, tapi dengan private key, public key bisa dibagi kepada siapa saja, tapi hanya private key kita bisa membaca isi pesannya. Contohnya algoritma RSA dan ECC. Nah, penerapan kriptografi di kehidupan sehari-hari itu kita sebenarnya sering banget berinteraksi dengan kriptografi. Contohnya seperti saat kita berbelanja online nih, sistem pembayaran diamankan dengan enkripsi. Nah, saat kita chat di WhatsApp, pesan kita dilindungi dengan end-to-end encryption, bukan? Ada nggak sih baca misalnya kita lagi mau ngechat kawan kita nih, di paling atas pesan kita itu pojok itu kayak dia bilang gini, end-to-end encryption. Nah, itu ibaratnya antara aku dan sama yang di chat itu aja yang tahu pesan-pesan kami, orang lain nggak akan bisa tahu gitu. Bahkan saat login ke akun media sosial, sistemnya juga menggunakan kriptografi, bukan, untuk melindungi password kita. Jadi password kita tuh aman, dikunci, hanya kita dan Google yang tahu gitu. Jadi pokoknya privasi kita aman lah kalau dijaga sama kriptografi gitu. Tantangan dan masa depan kriptografi itu walaupun sudah canggih, kriptografi juga menghadapi tantangan nih. Apalagi dengan munculnya komputer kuantum. Teknologi kuantum bisa memecahkan enkripsi tradisional, jadi para ahli sekarang sedang mengembangkan kriptografi kuantum sebagai solusinya. Nah, jadi kesimpulannya kriptografi itu adalah teknologi penting yang melindungi informasi kita di dunia digital. Nah, tanpa kriptografi semua data kita bisa dengan mudah mencuri atau disalahgunakan gitu loh. Semoga penjelasan tadi bisa bikin teman-teman paham dan makin tertarik di dunia keamanan digital. Nah, terima kasih sudah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Semangat untuk kuliahnya, jangan sedih-sedih, jangan nangis. Bye-bye.